Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ya ibadallah,
Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang insyaallah mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Mari kita panjatkan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan nikmat-Nya yang tak terhingga, tidak bisa dihitung. Maka sudah sayogianya kita selalu memanjatkan segala puji bagi Allah. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib ingin membicarakan. Saya kutip di dalam satu kitab Ahbabullah yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, seorang ulama dari Arab Saudi. Dalam buku itu diterjemahkan ada 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Salah satunya ini, mereka yang dicintai Allah adalah orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna rajulan ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ada seorang pemuda, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapa mereka yang dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai Allah? Kemudian orang tadi bertanya lagi, wa ayyu amali ahabbu ilallah. Amal apa yang sangat dicintai Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah dengan pertanyaan ini luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu. Kemudian Rasulullah langsung menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu, ahabbun nasi ilallahi ta'ala. Adapun orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah anba'uhum linnas. Anba'uhum linnas. Inilah ya, mereka yang bermanfaat buat orang lain. Mereka yang sangat bermanfaat, sangat solidar terhadap manusia. Itu yang sangat dicintai Allah. Siapa yang tidak ingin tidak dicintai Allah? Allah Maha Pencipta alam semesta. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ahabbu amali ilallahi azza wa jalla. Amal yang sangat dicintai Allah adalah sururi yudkhilahu ala muslimin. Mereka menyenangin orang muslim, membuat senang orang muslim kepada mereka. Kemudian au yaksibu anhu kurbah, atau menyingkap kesusahan orang, menyingkap kesusahan orang lain. Kemudian au anhu daina, au yaqdi anhu daina, atau membayar hutang orang-orang. Au tadrudu anhu jauhan, atau kata Rasulullah adalah
orang yang menghilangkan rasa lapar. Inilah amal yang sangat dicintai Allah. Hadirin rahimakumullah, bahwa infak sedekah ini sebagaimana Allah SWT dalam surah Furqan ayat 70 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah Furqan ayat 70. Kecuali orang yang tobat dia dari kekikiran dan beriman kata Allah dan beramal soleh kata Allah, Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka yang demikian itu Allah ganti kejelekan yang ada pada mereka, Allah ganti dengan kebaikan. Allah ganti. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka Allah ganti kejelekan yang nanti pada dirinya, Allah ganti kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah. Surah Furqan ayat 20 ini, ayat 70, para ulama membagikan kaifiat-kaifiatnya apa. Di antaranya adalah orang yang bersedekah ini dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Orang sedekah tidak pernah miskin. Kemudian apa lagi? Kandungan ayat ini, yubaddilullahu sayyi'atihim, dari kejelekan yang pada diri mereka Allah ganti kebaikan hasanah. Apa yang kedua? Yang kedua, Allah sembuhkan penyakit yang ada pada mereka. Kemudian yang ketiga, Allah menolak bala, Allah tolak bala pada diri mereka. Kemudian yang keempat, Allah panjangkan umurnya atas seizin Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah rahasia orang sedekah. Sebagaimana saya katakan, ketika di Madinah Rasulullah dengan sahabat duduk di satu tempat, maka kata Rasulullah, wahai sahabatku Umar, Abu Bakar, engkau akan lihat nanti ada seseorang yang dia akan mencari kayu. Orang ini akan mati di patung ular kecuali ada izin Allah yang hidup. Kaget ini sahabat. Ya begitu ya Rasulullah. Iya. Maka lewatlah seseorang ini, Yahudi, masih agama. Beberapa saat kemudian dia kembali. Kata Rasulullah, ya, dia masih hidup. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masih hidup ya Rasulullah? Padahal engkau katakan dia akan mati pada bulan, kecuali ada perubahan dari Allah. Kata Rasulullah, coba panggil, ya fulan ta'ala huna, wahai fulan, mari ke sini. Dipanggillah orang tadi. Sedang dia kayu bakar yang dia pikul, kata Rasulullah, turunkan kayu bakar itu. Diturunkan. Kau buka kayu bakar itu, dibuka. Ternyata ularnya yang mati, terjepit. Bukan dia yang mati. Kata Rasulullah, wahai fulan, apa gerangan yang kau lakukan pada waktu di hutan? Ya Muhammad, dia belum Islam. Dia kata, ya Muhammad, pada waktu aku di hutan, aku membawa nasi 1 bungkus. Kemudian ada orang tua yang datang membutuhkan makanan, aku berikan itu 1 bungkus itu. Aku tidak makan ya Rasulullah. Sadaqta, kau benar ya Tuhan. Kebaikan dia, sedekah dia, maka terhindar dari bala. Mestinya di patung ular, ternyata Allah berubah. Kata Rasulullah, inilah ya, kaifiat dari sedekah. Tidak terjadi
Sehingga orang Yahudi tadi, ya Muhammad, kalau itu benar engkau katakan ya Muhammad, ajarkan aku syahadat, maka syahadatlah si bulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad. Masuk Islam ya. Inilah kaifiat sedekah. Belum banyak, masih banyak cerita-cerita sedekah ini, masya Allah. Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia lain. Inilah yang sangat dicintai Allah. Karena harta ini adalah milik Allah. Allah berikan harta kepada mereka yang Allah senangi. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Furqan ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah dalam ayat ini, surah Munafikun ayat 10, berinfaklah kamu, keluarkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang kematian di antaramu, sebelum datang kematian. Fayaqulah Rabbi, berkatalah dengan menyesal orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau dalam waktu dekat ini engkau tidak mencabut nyawaku ya Allah, fa asaddaqa, aku akan berinfak ya Allah, aku banyak, aku punya tabungan yang banyak, aku punya harta ya Allah, aku akan berinfak. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh ya Allah. Ayat ini menjelaskan ketika orang sakaratul maut, menghadap kematian, dia berkata begini. Maka kata Allah, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima. Dan sekali-kali Allah tidak menunda satu jiwa apabila habis kontraknya, cabut mereka namanya, cabut. Di ayat 10 dia minta ditunda sebentar aja ya Allah, aku punya harta yang banyak ya Allah, aku akan berikan. Tapi sudah, ketika sakaratul maut taubat tidak diterima, ketika itu penyesalan, dia minta ditunda, kata Allah, tidak akan ditunda satu jiwa apabila telah datang ajal. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Jadi beramal soleh kita inilah. Orang beramal soleh ini insya Allah dia akan bertemu kepada Allah nanti di surga. Di dalam surah Al-Ankabut 110 Allah katakan, di dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka beramal solehlah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tapi jangan mensyirikkan Allah. Barang siapa yang man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa, kata Allah, nanti kepada Tuhannya, falyamal amalan sholihan, beramal solehlah, kata Allah, beramal soleh. Wala yusyrik fi ibadati ahada, tapi jangan mensyirikkan seorang dalam beribadah kepada Allah. Itu saja. Nah hadirin rahimakumullah, inilah betapa kaifiat sedekah itu luar biasa. Sebagaimana tadi kepada MC mengatakan bahwa saya sebagai pembina di Yayasan Asyifa Al-Islami Baru, anak-anak yatim mu'alaf ini masih sampai sekarang membutuhkan makanan dan segala macam. Maka insya Allah nanti pada petugas Yayasan Asyifa membentangkan sorban di depan pintu keluar, silahkan
Kalau umpama tidak ada, mungkin mau transfer, silahkan nanti minta nomor rekening. Inilah ya, sebagai amal kita, cinta kita kepada Allah, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bersedekah, menginfakkan sebagian hartanya, insya Allah. Demikianlah saya kira ini bertemu khutbah hari ini. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk beramal soleh, agar kita terhindar dari bala, agar Allah menyembuhkan penyakit yang mungkin ada pada kita, agar kita dibukakan, diberikan ya, rantai-rantai rezeki yang Allah berikan, dan Allah panjangkan. Barakallahu li wa lakum bi Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwar rahmanur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat terakhir saya sampaikan, di mana ketika ingin kita taubat, ingin kita beramal soleh, tapi menunggu akhirnya terjadilah apa yang dikatakan sakaratul maut, sudah tidak diterima lagi. Ketika itu mereka melihat siksaan Allah, maka Allah jelaskan di dalam surah Al-Ghafir ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka ketika itu iman mereka tidak bermanfaat lagi ketika mereka melihat siksaan kami. Ini para mufassirin mengartikan ayat ini ketika sakaratul maut, Allah tampakkan siksaan di neraka itu ketika dia akan menghadapi maut. Maka beramal solehlah kita sebelum sakaratul maut yang kita hadapi nanti. Inilah ayat yang Allah katakan, ketika sakaratul maut Allah tampakkan, Allah perjelaskan siksaan neraka itu. Nah, inilah saya kira mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah tentukan hati kita untuk selalu membantu anak-anak yatim, sebagaimana Rasulullah SAW adalah yatim. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini wa hakada." Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini wa hakada. Saya bersama orang yang peduli dengan anak yatim dalam surga nanti. Kahata ini seperti jari tengah dan jari telunjuk, kata Rasulullah. Seperti ini. Maka kata Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah nanti yang peduli dengan anak yatim. Bahwa kami memang mempunyai anak yatim yang kurang lebih 40 orang. Semua santri itu ada 120 orang. Inilah santri kita, bebas semua. Makan dan belajarnya Masya Allah luar biasa. Nah, inilah mudah-mudahan membuat sebagian bisa mengerti, sebagian rezekinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari dalam kesempatan ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah bukakan pintu hati kita untuk selalu ingat kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukarru majidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang penuh dengan dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kaum mukminin dan mukminat ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah. Berilah rahmat bagi mereka baik yang hidup maupun mati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, gerakkanlah hati kami ya Allah yang selalu cinta sebagaimana Engkau mencintai orang yang manfaat bagi manusia lain ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati kami ya Allah selalu ingat kepada anak yatim ya Allah. Siapa lagi yang akan membimbing anak-anak yatim ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bahwa Rasul-Mu ya Allah adalah yatim dan piatu ya Allah. Maka gerakkanlah hati kami ya Allah dengan selalu ingat kepada bagaimana anak-anak yatim ini ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah, agama yang merupakan benteng dari urusan kami ya Allah. Wa aslih lana dinana, ya Allah perbaikilah agama kami, dunia kami. Wa aslih lana dunyana, ya Allah perbaikilah dunia kami ya Allah. Allati fiha ma'ashuna, di mana dunia ini tempat kami mencari nafkah ya Allah. Wa aslih lana akhiratana, ya Allah perbaikilah akhirat kami ya Allah. Allati ilaiha ma'aduna, tempat kami kembali ya Allah. Wa ja'ali hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah. Jadikan ya Allah kehidupan kami sebagai tambahan bagi kami segala kebaikan ya Allah. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikanlah kematian kami pemutus segala kejelekan bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi yadhkurkum, aqimus shalah. Allahu Akbar, Allah